ribuan batang kayu holasa dari bibir pantai sampai ke tengah laut. Dan ini, ya ampun, menurut saya ini lumayan banget sih. Selamat datang di Pulau Selayar. Sebuah pulau indah yang ada di ujung selatan Pulau Sulawesi. Nenek moyang menyebut pulau ini adalah bumi tanah doang atau tanah tempat berdoa. Mungkin karena doa-doa itulah hingga kini hasil alam Selayar begitu melimpah. Kini saatnya saya berburu hasil laut Selayar bersama para nelayan. Nah, ini kita lagi nyiapin alat dan ini kegiatan yang menurut saya cukup unik sih sebenarnya dan cerdas juga. Karena para nelayan Kampung Toru biasanya mereka selain melaut, mereka bikin alat untuk cari ikan, ini namanya bila. Jebakan bila disebut juga sero atau jaring tanam. Jebakan ikan ini memang banyak ditemui di wilayah perairan Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa pulau kecil di Indonesia Timur. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan bila sangatlah sederhana, yakni jaring, tali, dan kayu. Ini jenis kayu yang kita pakai dari pohon holasa. Sebenarnya kalau dulu itu masyarakat biasa pakai bambu sih, tapi karena bambu itu gampang rapuh, kemudian kalau airnya lagi kenceng ombaknya juga gampang ke bawah, jadi pakai holasa karena ini tahan air. Tapi memang setiap 5 tahun akan diganti lagi kayunya. Pembuatan bila diawali dengan penanjapan kayu sedalam 2-4 meter. Dari bibir pantai, biasanya ribuan kayu ini akan berbaris seperti pagar hingga 3 mil ke arah laut. Dengan 10 orang pekerja, jebakan tradisional ini dapat selesai dalam jangka waktu setengah hari. Nah, kayu-kayu holasa yang udah dijejerkan seperti ini harus diluruskan lagi bagian bawah sama atasnya. Dipakein kayu seperti ini namanya panete, jadi fungsinya itu untuk meluruskan kayu, kemudian juga menyatukan balasa atau masing-masing tiang dari kayu holasa ini. Bila tidak bisa dipasang di sembarang tempat. Untuk mendapatkan hasil yang melimpah, jebakan ini harus berada di jalur lalu lintas ikan saat melakukan perburuan mencari makan di laut. Tak sulit untuk menentukan kawasan buruan tersebut. Para nelayan Selayar mengandalkan pengetahuan dan pengalaman yang diketahui secara turun-temurun. Jadi ini setelah dipasang ribuan batang kayu holasa dari bibir pantai sampai ke tengah laut. Nah, sekarang saatnya kita pasang jaring. Jadi fungsi jaring-jaring ini adalah untuk mengarahkan si ikan. Mengarahkan ikannya sampai ke tengah sana. Kita ada 3 pintu. Jadi itu yang akan nahan ikannya. Ini kan memang kita pasangnya kelihatannya di pasir ya. Karena ini lagi surut. Ketika pasang, ikan naik dan turun. Nah, ikannya akan nyangkut di pintu-pintu sana. Kuat, sudah. Panajo atau bagian kayu yang berjajar memiliki variasi panjang yang berbeda-beda tergantung besarnya bila. Di kawasan Selayar, panajo terpanjang mencapai 500 meter. Jaring terus dipasang hingga bagian kamar terakhir atau disebut bunuhan. Banyaknya kamar-kamar pun bervariasi tergantung pada ukuran bila. Untuk bila kecil, umumnya kamar berjumlah 1-2. Untuk ukuran sedang, berjumlah 3 kamar. Dan untuk bila yang besar, bisa mencapai 4 kamar. Cara kerja bila sama dengan bubu. Ikan yang masuk akan sulit untuk kembali keluar.
Setiap pagi, nelayan pemilik Bila dapat langsung mengambil ikan yang terjebak. Dengan cara ini, nelayan hanya cukup melaut pada pagi hari dan tentu lebih hemat bahan bakar. Oh, dibersihkan dulu ya. Bukan hanya ikan, sampah-sampah yang terbawa pasang surut pun kerap masuk ke dalam kamar-kamar Bila. Tentu saja sampah yang terbawa ini akan dibuang oleh para nelayan. Unik ya, ternyata jebakan ini bisa sekaligus digunakan untuk membantu menjaga kebersihan laut. Ini dia nih yang suka loncat nih. Ini bahaya, harus cepat, harus cepat. Ayo Pak, cepat, cepat, cepat. Itu ikan bonti, harus cepet banget sih kalau nanganin ikan ini, soalnya dia tadi loncat dan loncatannya itu cukup tinggi. Jadi kita harus gesit. Dalam satu malam, jumlah ikan tangkapan Bila cukup beragam. Hal ini sangat bergantung pada kondisi gelombang. Namun sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus menantang cuaca buruk ke tengah lautan. Masak ubur-ubur, saya tulis. Ini ikannya lagi kita rangkai sesuai dengan jenisnya, kemudian ukurannya juga. Dan ini, ya ampun, menurut saya ini lumayan banget sih. Padahal dalam jangka waktu 1 malam. Kemarin tuh udah diambil ikannya. Dan hari ini hasilnya, wah, lumayan banyak, lumayan bervariasi. Dan ini memang menjadi andalan masyarakat kalau misalnya lagi musim angin barat. Jadi kalau angin barat itu kan air keruh, angin kencang, masyarakat sulit untuk melaut. Nah, biasanya mengandalkan si Bila ini. Dan semakin keruh airnya, semakin banyak ikan. Kenikmatan ikan segar memang tiada duanya. Terlebih bila ikan tersebut didapatkan dengan cara yang ramah lingkungan tanpa mengeksploitasi secara besar-besaran. Dengan kekompakan nelayan menjaga kondisi lautnya, tak heran jika hingga kini Laut Selayar diandalkan sebagai lumbung ikan Pulau Sulawesi. Luar biasa memang. Kalau lagi mau ngambil syuting,